Kemudian untuk background misalkan saya ganti dengan gambar, bagaimana? Bisa kan? Berarti di sini backgroundnya kita arahkan ke gambar. Gambar ada di mana? Ya, gambar ada di aset tadi kan ya, aset dan seterusnya. Ada di sini, ada di alamat ini. Nah, gambar ada di alamat ini. Nah, background saya arahkan ke sana. Coba ya, kita arahkan background saja. Kita butuh URL. URL-nya ini kita ekokan dari assets. Kita copy ya. Kita arahkan ke assets, kemudian img, kemudian filenya. Filenya misalkan saya pakai bg5 g5.jpg. Ini echo artinya ya. Echo alamat ini. Berarti URL-nya nanti diarahkan ke situ. Niatnya seperti itu. Berfungsi atau tidak kita lihat. Nah, berfungsi ya. Jadi bisa mengarah ke sana. Nah, biar gambarnya tampak full, nanti URL ini, background ini nanti saya sambung dengan posisinya 0, 0/100, kemudian persen, ya, kemudian 100%, no repeat. Ada ini script CSS. Script CSS. 0 itu maksudnya gambar itu pojok paling kirinya ada di titik 0. Kemudian ini 0/100% itu berarti tingkat perentangannya. Jadi tinggi dan ini lebarnya. Tidak ada perulangan. Ya. Nah, kan tampilannya beda dengan tadi. Kalau tadi kan seperti gambar kita dapat yang pojokannya saja kan, di sebelah sini ya. Tapi dengan script baru tadi kita bisa apa? Kita bisa dapat keseluruhan. Loh, ini kok naik ke atas, Pak? Bagaimana memperbaikinya? Oh, saya masih punya gambar satu lagi ya. Header itu gambarnya kayak apa? Kita lihat dulu. Header. Oh, tampilannya seperti ini. Coba kalau kita pakai header ya. Kita pakai header seperti apa? Untuk background bisa lebih bagus atau tidak? Mungkin lebih bagus ini ya. Jadi kelihatan, lebih kelihatan. Nanti secara tulisan ini kita turunkan. Lah, kita belajar lagi dari sini. Ini kan ada navbar ya. Ada navbar, kemudian body. Nah, di sini kan kenapa gambar bisa sedikit agak turun? Itu kan ada navbar. Satu, alasan pertama itu. Kemudian alasan yang lain ya dipengaruhi oleh CSS yang ada di atasnya. Kemudian ini ada kelas login bla 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 kan ini ada di dalam body kan, dan app kita kan belum mengadopsi itu. Coba kita cek app kita bodinya ngadopsi kelas tadi nggak? Belum kan? Nah, ini kita paste. Ini kan app-nya, app 1 belum mengadopsi tadi kan? Bisa jadi karena pengaruh ini. Dan ini apa? Ini CSS yang ada di atasnya. Oke, nggak ada perubahan. Oke, kalau nggak ada perubahan berarti problem ya. Nah, kita tambahkan sekarang dengan navbar atau nav. Tapi kita rapikan dulu. Kemudian kita tambahkan macam-macam sisanya ya. Nav, container fluid, di sini ada nav wrapper ya. Kemudian ada ini, berarti ini di sini letaknya. Dan ini dimajukan. Button, kemudian ada nav collapse, ada isinya UL. UL di dalamnya ada LI. Berarti ini jorok di dalamnya UL ya kan. Jadi UL-nya itu nanti kalau kita pilih ini harus seperti ini. Ya, jadi UL isinya LI, kemudian ini sudah rapi. Ini sudah rapi.
Ini sudah rapi, tinggal ini kita tarik. Maksud saya nyampaikan ini nanti kalau kalian lakukan secara mandiri, ya saran saya itu copy paste-nya jangan langsung drag semuanya, itu jangan. Tapi apa? Tapi satu persatu sambil dipelajari. Kan bisa saja saya lakukan seperti ini, Ctrl A gitu. Ctrl A kemudian saya otak-atik, saya perbaiki tampilannya, ya kan? Itu bisa saja. Nah, ini sudah muncul ya di atasnya ya. Nah, ini di mana letaknya? Kan salah satu yang mendorong lokasi inputan ini turun kan gambar tadi ya. Nah, kita punya gambar apa di sini? Ya, kita punya apa di situ? Oh, ada ini. Ini kan logo. No strip logo, kita cek. No strip logo. Nah, ini kan gambar ini. Nah, di punya kita itu sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk tetapi belum 100%. Ya kan? Belum 100%. Oke. Tanya di sini. Nah, ini kita perbaiki. Pengalamannya kita perbaiki. Filenya ada di mana? Ada di dalam assets ya. Namanya aset apa ini? Aset admin, atau kita copy aja ini. Atau yang ini ya. Ya, ini. Ini sampai sini. Dan kita taruh di sini. Tutupnya ada di belakang. Oke. Burung kurawa. Sambil kita cek. Nah, kan kayak gini. Nah, tinggal kita atur nantinya. Tingkat turunnya seberapa. Ini kalau 100% segini. Ini 100% segini, ya kan aneh ya. Ini kan kecil, 100% saja halamannya ini kecil. Yang ini 100% wancet besar. Nah, itu bisa saja ada pengendalinya. Logo kontainer. Nah, dia ada di dalam logo kontainer, card header dan seterusnya. Yang jelas ya, yang jelas ini pastinya berada di dalam CSS konsep-konsep seperti ini ya, yang membesarkan, yang mengecilkan posisinya dan seterusnya itu ada di CSS. Ada logo strip container, itu mempengaruhi si image. Logo strip container itu ada di CSS yang mana di antara semua ini ya, coba kita lihat kalau pengen benar-benar ngerti ya, ada di CSS apa di nggak mungkin di Bootstrap ya, mungkin ada di sini ya, atau ada di demo demo.css. Coba kita cek demo, scroll ke bawah atau Ctrl F. Oh, nggak ada di sini logo strip container, nggak ada kan di sini ya. Kemudian satunya lagi ada di file nih, Ctrl F, logo strip nah ini logo strip container. Nah, ini kan ada kelasnya, lebarnya 27 px, height-nya 27 px, ini ada settingannya juga ya. Jadi ada di sini no UI dashboard.min, kita sudah mengadopsi itu, sudah ini kan kita sudah masukkan ke sini ya, asset strip admin masuk ke folder CSS sudah ya kan. No UI dashboard ya, no UI dashboard ini ya, yang dipakai no UI dashboard, bukan yang min ya berarti ya. Jadi pakai yang ini, Ctrl F, logo kontainer. Nah, ini ada di dalam navbar, ada lagi di sini ya, logo kontainer. Nah, kita cek
Kalau melihat itu tadi, itu letaknya ada di mana? Letaknya ada di dalam navbar. Ada nggak logo kontainer yang berdiri sendiri? Ini kan navbar, logo kontainer. Ya. Sedangkan kalau lihat script di sini, logo kontainer itu kan tidak berada di dalam navbar. Ada di dalam, dia berdiri sendirian, logo kontainer. Ya. Apakah ada logo kontainer yang lain? Kita cek lagi. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita ambil salah satu script ini. Ambil ini ya. Kemudian nanti bisa kita gunakan di sini. Nah, namanya proses memodifikasi. Coba ini dengan kita melakukan seperti ini, lu bisa nyambung ke sini atau tidak? Ya, nyambung ke sini atau tidak? Nah, ini kan mengecil ya. Sebenarnya ini terpengaruh artinya kan, terpengaruh. Cuman posisinya yang tidak mau. Oke. Terus ini dari tadi saya nyekrip di mana posisinya untuk si login itu loh. Saya nyekripnya ada di F1 misalnya. F1 itu kan harusnya induk ya, tidak dipakai untuk wadah ya. Oh, berarti ini saya salah melakukan copy paste tadi. Harusnya si ini bagian loginnya, bagian loginnya ya, form loginnya saya copy paste-nya itu tidak di sini. Navbarnya oke di sini no problem ya navbarnya. Tetapi bagian loginnya kan harusnya masuk ke sini ya. Tidak di sana kan letaknya. Jelas atau tidak? Ya, harusnya kan berada di dalam sini, tidak di sana. Nah, ini. Kemudian navbar dan sebagainya ini juga ini. Ini kan miliknya siapa tadi? Miliknya app ya. Sedangkan login kan tidak kita sentuh sama sekali. Padahal saya mata AT ini adalah login ya untuk loginnya. Jadi yang bagian login itu kita ambil lagi. Oke? Nantinya kita ambil lagi. Kita masukkan ke sini ya ke dalam section ya. Ini ada perubahan atau tidak gitu loh. Kan yang ini yang asli ya. Ini kan induknya. Ini induknya dari si login tadi. Nah, loginnya scriptnya kan berarti berada di sini ya. Oke. Tampilannya, tampilan. Sebentar. Tidak mau ya. Oh, ininya ya. Tembakannya tidak ada di sini. Tembakannya harusnya berada di lokasi ini. Apa namanya? Konten. Konten. Oke. Sini harus ada build. Namanya adalah konten. Coba isinya ini ya. Nah, oke. Sudah? Masih sama tampilannya? No problem. Sekarang kita turunkan. Tugas kita menurunkan saja. Berarti bisa kita gunakan cara seperti ini. Atau kita script agar ini berlaku umum nanti. Berarti kita script di dalam ini. Ya. Ini saya kasih wadah. Div. Di konten itu berada di dalam div. Dan divnya saya kasih kelas, boleh langsung saya style juga boleh. Misalkan saya style langsung, saya style di sini margin top,
gunakan persentase ya 30% misalkan. Margin topnya 30%. Jadi margin top. Padding atau margin pad. Coba kita coba dulu. Oh, ternyata dia turun semua ya. Ini ikut tersangkut ya. Padahal niat saya hanya menurunkan yang ini saja, bukan semuanya. Konten saya selamatkan dulu yang ini. Oke. Ini ikut turun juga. Yang saya niatkan turun hanya ini sebenarnya, bukan atasnya. Navbarnya ikut terpengaruh. Solid, kemudian tin di sini saya pakai warna yellow. Saya pengen tahu batas-batasnya seberapa. Kita lihat dulu. Oh, batas. Oh, ini masuk ya. Ini masuk. Berarti si ini apa namanya? Navbar ini masuk ke dalam harus, atau ada sesuatu yang menjadikan navbar itu selalu gabung. Nih. Coba kita. Oh iya, betul. Berarti ada kelas di sini, ada perintah kelas namanya navbar absolut ya. Navbar absolut itu sebenarnya menjadikan si navbar itu posisinya selalu kuat ya, maksudnya absolut. Nah, ini kita hapus. Ya, navbar tetap berada di mana, berarti berada di dalam induk ya, F1 ya. 1. Nih. Kita hapus efeknya, si navbar ada di atas. Sedangkan ini ada di situ. Kemudian dia turunnya tadi menggunakan CSS ya. Turunnya si ini 10%, atau kalian maunya tidak pakai persen, pakai angka misalkan 50 px atau berapa, boleh. Agar posisinya tidak terlalu segini misalkan. Nah, ini kan bagus ya punya kita. Nah, perbaiki terus. Nih, jangan-jangan ini terlalu bersentuhan posisinya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa kita modifikasi CSS-nya maksudnya. Ini posisi ininya. Ya. Posisi ininya kita modifikasi. Jangan sampai kita dapat hasil yang tidak memuaskan. Misalkan ini ganti 150, kemudian margin bawahnya ya, ini kan margin atas dan kanan kiri, margin bawahnya belum ada settingannya. Nah, itu nanti kita setting. Nah, ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti ini jangan 50 px, misalkan 20 px. Kemudian kalau kita perhatikan ini tidak dilingkari, ini ada lingkarannya masalahnya. Apa itu? Border radius. Matikan border radiusnya. Nah, tetapi kemungkinan lagi ini bersentuhan dengan form, ya kan? Bersentuhan dengan si form. Oh, di sini dia ada card header di sini dan ada card body. Nah, card header dan card body-nya ini dengan gambar itu terlalu mepet, terlalu bersentuhan. Ya, maka nanti dikendalikan juga lewat sini. Ngomong. Perintah ini untuk membuat objek ke tengah ya. Objek ke tengah.
Sekarang saya butuh margin bawah sebenarnya, margin bottom. Margin bottomnya misalkan berapa? 20 px. Cukup nggak? Kita lihat. Tidak cukup. Nah, coba kita uji coba dulu. Cukup. Kalau enggak berarti yang dimainkan ya, coba matikan overflow. Matikan. Oh ya, overflow-nya ya masalahnya ya. Ada di overflow. Nah, nanti kalau overflow-nya sudah, berarti kita bisa main margin ya, margin bottom. Margin bottom berapa? Misalkan 100 px. Mau enggak? Kita lihat. Nah, kalau nggak mau berarti ini bagian bodinya yang kita atik. Ya, bagian bodinya. Berarti ini, maaf, yang di sini. Style, kita tambahkan misalkan apa? Margin top apa? Misalkan 50 px. Mau atau tidak? Nah, kan menjauh ya. Anda lihat. Ini menjauh. Seperti ini ya. Lah, setelah misalkan Anda otak-atik CSS-nya dan sebagainya sudah sukses, nanti fungsi dari loginnya harus dikembalikan. Makanya tadi pada saat saya ngotak-atik itu saya menyelamatkan ini kan form aslinya dia, ini form aslinya si login ya. Kalau ini kan dari template ya. Nah, ini harus kita kembalikan lagi fungsinya agar tombol-tombol dan sebagainya inputan yang ada di sini itu bisa berfungsi lagi. Kalau nggak gitu nggak akan berfungsi. Kita bingung lagi, ini harusnya untuk login tapi malah nggak bisa. Jadi materi kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana mengadopsi template ya, kemudian kita manfaatkan dengan melakukan customize CSS. Nah, setelah berhasil kita adopsi, walaupun tidak 100% mirip ya, minimal kan kita sudah bisa ya, fungsinya harus dikembalikan. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan ajari bagaimana memfungsikan tampilan ini lagi. Tidak hanya sekedar tampilan tetapi fungsinya harus